Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebulan penuh kita mengarungi rahmat ilahi. Semoga kenikmatan dan kenangan bulan suci Ramadan menjadikan kita sebagai hamba yang suci seputih sutra, penuh kemilau cahaya iman dan ketakwaan yang tak terperi pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jumpa dengan saya Inneke Koesherawati dalam program khusus peringatan Hari Besar Islam dalam tema memperingati Hari Raya Idul Fitri 1431 Hijriah, tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Pak Quraish Shihab. Bapak, selamat Idul Fitri, Pak. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Akhirnya Pak ya, kita sampai juga di bulan suci bulan Idul Fitri ini, dan kita akan membahas masalah Idul Fitri pada hari ini ya Pak ya. Dan di tengah-tengah kita Pak sudah hadir ibu-ibu dan juga ada satu orang bapak-bapak. Ternyata bapak-bapak ini ganteng ya Pak. Di antara ibu-ibu ini semua lebih ganteng ternyata. Baiklah ibu-ibu ini dan juga bapak dari Majelis Taklim Yayasan Insan Kamil Puri Indah Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih, suci, bersih seperti Idul Fitri ya Pak ya, setuju kan Pak? Baiklah, terima kasih atas kehadirannya di sini Bapak. Kita akan membahas masalah peringatan Hari Raya Idul Fitri. Sekarang ini kita memasuki 1431 Hijriah ya Pak ya. Silakan bisa dimulai Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira tentu pertama-tama saya ingin ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Amin. Semoga puasa kita di siang hari, salat kita di malam hari, ibadah kita sepanjang Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan lain adalah minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung memperoleh ampunan dan sorga ilahi. Amin. Baik. Kalau kita berbicara tentang hari raya, hari besar, lebaran, itu ada satu hal yang kita perhatikan, bahwa setiap kelompok manusia, setiap masyarakat, setiap bangsa itu mengenal hari raya, hari besar atau lebaran. Biasanya lebaran itu menjadikan orang santai, bebas, tidak terikat, tidak sempit. Boleh jadi kata lebaran itu, boleh jadi, saya bukan pakar bahasa Indonesia, tapi saya ada kesan lebaran itu mungkin dari kata lebar, seakar dengan lebar, tidak ada ikatan ya. Semua bangsa, semua umat begitu sejak dulu. Dan kebebasan, ketidakterikatan itu lantas digambarkan dengan aneka cara. Di dalam Al-Quran misalnya, orang-orang Mesir kuno itu menjadikan lebarannya atau menamai lebarannya Yaumuz Zina, hari di mana ditampilkan keindahan. Sampai sekarang juga kan kalau lebaran lantas pakaiannya indah-indah, rumah diperindah boleh dikata, ya itu Yaumuz Zina, itu lebaran. Ada yang menyiapkan aneka makanan, bermacam-macam makanan yang boleh jadi kita tidak jumpai selain pada lebaran. Ini biasanya itu untuk menghibur jiwa, lepas. Agama sebenarnya juga mengenal lebaran. Di dalam Al-Quran kita temukan di suratul Maidah itu
sahabat-sahabat Nabi Isa memohon kepada Nabi Isa, hal yastati' rabbuka an yunazzil alaina ma'idatan minas sama. Apakah Tuhanmu, wahai Nabi Isa, berkenan menurunkan buat kami hidangan dari langit? Nabi Isa tidak segera merespon dengan berkata iya. Tapi beliau berkata, bertakwalah kepada Allah. Mereka mendesak, maka Nabi Isa bermohon, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, kunu lana irdan li awwalina wa akhirina. Ya Allah, turunkanlah hidangan kepada kami dari langit agar menjadi Idul Fitri buat kita, agar menjadi lebaran buat kami, untuk kami generasi sekarang dan untuk kami generasi yang akan datang, dan seterusnya. Kita tidak akan bahas ayat itu. Jadi lebaran juga dikaitkan dengan makanan. Islam mengenal lebaran. Islam memperkenalkan dua lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam lebaran ini makan juga dianjurkan, apalagi setelah puasa. Ada makanan. Hiburan juga dianjurkan. Suatu lebaran di rumah Nabi ada dua gadis remaja mendendangkan syair-syair. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar hadir. Dia lihat Aisyah di sana sedang asyik mendengar itu dendang lagu-lagu ini. Sayyidina Abu Bakar terus berkata, amazamirus syaitan fi baiti Rasulillah. Apa seruling setan ada di rumah Rasul? Nabi coba lihat. Karena itu lebaran. Da'huma, biar dia nyanyi. Setiap umat itu ada lebarannya. Ini lebaran kita. Jadi senang-senang itu boleh aja. Hanya ada beberapa catatan yang diingatkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan lebaran ini, yang menjadikan lebaran tidak hanya bersisi material, makan, minum, pakaian, tetapi juga bersisi spiritual. Tidak orang menjadi bebas sebebas-bebasnya, tetapi juga ada batas-batas yang harus kita ingat ketika kita berlebaran, seperti berlebaran Idul Fitri ini. Saya kira itu sementara. Baiklah, pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, jumpa lagi dengan kami sedang membahas tentang peringatan Hari Raya Idul Fitri bersama Pak Quraish Shihab. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita sudah katakan bahwa ada batas-batas. Ada sisi-sisi spiritual yang mesti membarengi lebaran kita, baik lebaran Idul Adha maupun lebaran Idul Fitri. Kita mau lihat Idul Fitri dan Idul Adha ini. Dua-duanya dari segi spiritual berkaitan dengan Al-Quran. Di mana itu kaitannya dengan Al-Quran? Dalam bulan puasa, Al-Quran turun. Ya. Wahyu pertamanya itu turun Iqra bismi rabbik pada bulan puasa. Idul Adha ada yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa itu? Bahwa ayat yang menyatakan sempurnanya agama Islam itu turun pada Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri peletakan batu pertamanya, Idul Adha peletakan batu akhirnya. It's spiritual ya. Oke. Kita lihat yang lain. Di dalam Idul Fitri kita diperintahkan bertakbir. Ya. Bagus. Di Idul Adha ada takbir juga.
Di Idul Fitri setelah ibadah puasa. Di Idul Adha setelah ibadah haji. Jadi ada lagi yang lain dalam lebaran ini. Di Idul Fitri puasa, kata Nabi, tergantung di awang-awang sebelum kita membayar zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu lambang kesediaan kita untuk memberi hidup orang lain, membantu orang lain. Kalau di Idul Adha apa? Sembelih korban. Itu juga kita berikan kepada fakir miskin, orang-orang yang butuh, dan untuk menjalin silaturahmi. Jadi dua-duanya ada sisi spiritual ini, jangan sampai terlupakan ketika kita berlebaran Idul Fitri. Walaupun dalam saat yang sama silahkan pakai pakaian yang indah, silahkan makan makanan yang lezat. Itu satu sisi. Itu sebabnya kalau kita kembali lagi kepada Al-Quran, ketika Nabi Isa alaihissalam bermohon agar Allah menurunkan hidangan dari langit untuk menjadi Id, lebaran buat mereka yang hidup dan yang sesudah mereka, dinyatakannya juga wa ayatam minka, dan agar itu menjadi bukti kuasamu. Dan beliau minta agar diberi rezeki. Anta khairur raziqin. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi lebaran dalam ajaran agama, sekali lagi saya ingin katakan, punya kaitan dengan sisi-sisi aspek-aspek spiritual. Nah, kita mau lihat sekarang Idul Fitri. Id artinya kembali. Lebaran itu dinamai Id karena setiap tahun dia kembali. Tahun lalu ada lebaran. Tahun ini lebaran lagi. Tahun depan ada lagi lebaran. Itu kembali. Jadi dinamai Id. Itu dari segi bahasa. Tetapi kita berkata lebaran kita sekarang ini kita namai Idul Fitr. Fitr itu apa artinya? Fitrah itu apa? Suci. Dalam hidup ini seringkali kita melakukan dosa sehingga kita menodai kesucian kita. Nah, dengan berlebaran Idul Fitri, setelah melakukan puasa, hubungan kita dengan Allah baik, kita memperoleh pengampunannya. Sehingga sabda Nabi, orang yang berpuasa dan puasanya secara tulus ikhlas, dia bagaikan, dia terbebaskan dari noda dan dosa seperti orang yang baru dilahirkan. Nah, dalam pandangan agama Islam, manusia itu lahir suci. Kita sekarang berlebaran, kita kembali kepada kesucian. Jadi punya kaitan dengan itu. Yang kedua yang saya mau lihat dalam konteks fitrah. Fitrah juga berarti atau suci itu gabungan dari tiga hal. Indah, baik, benar. Kalau cuma indah nggak baik, tidak suci. Kalau cuma baik tidak benar, tidak suci. Nah, kita dengan melakukan puasa, dengan melakukan aneka ibadah, kita kembali kepada kesucian dalam arti kita berusaha menampilkan yang indah, yang benar, dan yang baik. Berusaha menampilkan yang indah menjadikan seseorang seniman. Berusaha menampilkan yang baik menjadikan seseorang budiman. Berusaha menampilkan yang baik, yang benar, itu menjadikan seorang ilmuwan. Jadi kalau Anda beridul fitri, mestinya Anda berusaha untuk menjadi budiman, ilmuwan, dan seniman. Jangan cuma tampilkan keindahannya, tapi tampilkan akhlaknya yang baik, tampilkan ilmunya
yang benar. Itu fitrah juga berarti agama. Jadi kalau selama ini kita mungkin masih bolong-bolong salatnya, agamanya belum terlalu baik, maka kita beridul fitri, kita kembali menganut agama yang benar. Oke. Itu dari segi pengertian kebahasaannya. Kalau kita melihat ke Al-Quran, ada pesan Al-Quran menyangkut puasa. Apa tujuan puasa menurut Al-Quran? Bisa ada yang ingat? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tujuannya supaya bertakwa. Oke. Apa tujuan Idul Fitri menurut Al-Quran? Dia tidak sebut takwa. Kita akan lanjutkan sebentar untuk lihat apa tujuannya. Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali dalam program peringatan Hari Raya Idul Fitri bersama Pak Quraish Shihab. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Saya katakan sangat populer bahwa tujuan puasa takwa, ya toh? La'allakum tattaqun, itu kita sudah hafal sejak kecil. Kalau kita bertanya, apa tujuan lebaran? Kita baca Al-Quran, kita lihat. Di situ itu di surat Al-Baqarah yang menguraikan tentang puasa dikatakan walitukmilul iddah. Itu puasa kamu lakukan agar kamu menyempurnakan bilangan puasa. Ya kan? Kalau 29 sempurnakan, kalau 30 bagus. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kamu hendaknya membesarkan Allah, bertakbir. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi dia sudah tidak sebut supaya bertakwa, supaya kamu bersyukur. Mari kita rinci sedikit dari ini. Apa sih artinya membesarkan Allah? Kenapa sih kita takbir itu? Mulai tadi malam kalau lebaran masuk takbir sampai pergi Idul Fitri sampai selesai khutbah. Kenapa? Tanamkanlah di dalam hati Anda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kata ulama, la yazalu lil idi ma'na madama lit takbiri fin nufusi sada. Id itu, lebaran itu masih akan punya arti selama masih berkesan takbir di dalam hati Anda. Kita ulang-ulangi takbir. Ada kesulitan, tidak, itu mudah. Allahu Akbar. Ada yang ancam, itu lemah. Allahu Akbar. Apapun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan puasa itu meneladani sifat-sifat Allah sesuai kemampuan kita. Ya, itu salah satu sifatnya yang perlu diteladani adalah takbir. Allah Maha Besar. Kita harus punya jiwa besar. Allah besar, agung, memiliki banyak hal yang Dia bagi-bagikan kepada makhluknya, ya kan? Ayo, Anda teladani Allah, bekerja bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh. Lakukan segala macam yang dapat Anda himpun secara halal, baru berikan orang. Karena Allah begitu. Baru syukur itu apa? Kita cuma tahu ya syukur. Apa sih syukur? Syukur itu ada 3 aspeknya. Ini tujuan lebaran. Itu tujuan puasa dan akhir puasa begini. Syukur itu yang pertama, menyadari bahwa Anda memperoleh dari Allah nikmat dan Anda tidak bisa balas nikmat itu. Bisa tidak balas nikmat? Kita baca itu di Quran. Wali daika. Bersyukur kepada Allah, bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Bisa tidak dibalas jasanya orang tua? Tidak bisa. Bisa tidak dibalas jasanya Allah? Tidak mungkin. Kalau begitu, syukur yang di dalam hati itu adalah kesadaran bahwa kita tidak mampu membalasnya. Tetapi dalam saat yang sama, syukur itu bagi yang menerimanya
Yang saya syukuri itu adalah menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Memberinya bagi yang memberi yang banyak, tapi menganggapnya sedikit. Nah, bisa enggak ini? Saya bersyukur pada Anda kalau apa yang Anda berikan itu walau sedikit saya anggap banyak. Saya bersyukur ketika saya memberi walau banyak, tapi saya masih menganggapnya sedikit. Itu arti syukur. Itu sebabnya tumbuhan yang tumbuh lebat walaupun dengan embun saja, itu dinamai tumbuhan yang syukur. Binatang yang diberi makanan sedikit tapi gemuk, itu namanya binatang yang syukur. Syukur itu lawannya kufur. Kufur itu menutup, syukur itu membuka. Anda punya uang, saya datang minta, Bu, minta uangnya. Kalau kikir bilang apa? Tidak punya. Anda tutupi uang Anda. Tapi kalau tidak kikir, buka ini ada. Lebih tidak kikir lagi, ini semua ada. Ya kan? Itu syukur membuka. Tujuan dari lebaran kita ini, kita membuka kesadaran bahwa Anda tidak mampu untuk mensyukuri Allah. Itulah syukurnya hati. Itu syukurnya hati. Nabi Daud ketika disuruh bersyukur, "I'malu ala Dauda syukran." Nabi Daud menjawab begini, "Ya Allah, syukur kan itu saya tidak bisa lakukan. Bagaimana ya Allah?" Dia bilang, "Sekarang kamu sudah syukur." Jawabanmu itu sudah syukur. Terus dia bertanya, "Ya Allah, tunjukkan saya suatu nikmatmu yang sederhana yang saya tidak bisa syukuri." Allah berfirman padanya, "Coba kamu bernafas sehari semalam. Hitung berapa kali kamu bernafas." Bisa enggak? Itu kesadaran, itu namanya syukur. Kemudian ada syukur dengan lidah. Anda tidak mensyukuri orang kalau Anda tidak berterima kasih pada dia ketika Anda diberi sesuatu. Ya kan? Terima kasih ya. Ada datang pembantu bawakan Anda segelas air. Udah, taruh situ aja. Itu Anda tidak bersyukur. Ucapkan, terima kasih. Syukur kepada Allah dengan lidah tergambar dalam ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segalanya bagi Allah. Anda lihat satu orang cantik. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu orang tidak bisa cantik kalau bukan Allah yang beri. Ya kan? Nah, kemudian syukur dengan perbuatan lain lagi. Syukur dengan perbuatan itu menjadikan nikmat yang Anda terima, Anda gunakan sesuai dengan tujuan siapa yang memberi Anda. Saya sering beri contoh, ada orang yang kasih saya pici. Bagaimana saya mensyukuri ini pici? Saya jadikan penggosok sepatu? Tidak syukur namanya. Saya harus pakai. Anda diberi baju, ya, Anda simpan di lemari. Kalau Anda mau pakai, silahkan simpan di lemari. Tapi kalau bertumpuk di lemari, kasih orang supaya Anda bersyukur. Kita, bangsa kita diberi laut yang begitu banyak. Ikannya, mutiaranya. Allah berkata, saya ciptakan laut supaya kamu cari hiasannya. Supaya kamu memperoleh nikmatnya. Cari ikannya. Bersyukur enggak kita? Belum tentu. Jepang lebih bersyukur dari kita. Ya kan? Nah itu syukur. Jadi tujuan dari lebaran ini mengingatkan kita bahwa saya harus bersyukur sehingga saya harus bekerja lebih giat lagi. Itu sebabnya sesudah bulan Ramadan dinamai bulan Syawal, bulan peningkatan. Syal itu meningkat. Itu saya kira makna. Baik, terima kasih Pak Quraish Shihab. Pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang saatnya saya berikan Ibu kesempatan untuk bertanya. Silakan Ibu.
Bagaimana pandangan Bapak terhadap suatu pemahaman bahwa sebelum kita berangkat untuk sholat Idul Fitri, kita harus makan atau minum terlebih dahulu? Terima kasih. Terima kasih. Kalau dikatakan harus, itu tidak. Tetapi dianjurkan, disunatkan makan terlebih dahulu baru ke. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena itu sebaliknya di Idul Adha, ya kan? Iya. Nah, sementara ulama menjelaskan bahwa zakat fitrah itu harus ditunaikan sebelum khatib selesai berkhutbah atau sebelum khatib berkhutbah. Sehingga kalau terlalu cepat bisa jadi orang tidak sempat untuk ini. Karena itu salat Idul Fitri hendaknya lebih diperlambat dibanding dengan supaya ada kesempatan orang yang belum menyerahkan zakat fitrahnya di waktu malam dia serahkan. Nah, karena ini ada waktu yang begitu ini, maka dikatakan sarapan dulu deh. Walaupun ketupatnya nanti di belakang. Ya kan? Oke. Kalau orang sampai tertinggal sampai belum sempat memberikan zakat fitrah, itu apa Pak? Ya itu Nabi namanya itu hanya sedekah. Tapi tertinggalnya itu juga kita mau lihat begini. Tertinggalnya itu boleh jadi dia sudah sisihkan atau sudah niatkan memberi pada orang. Nah, hanya belum diserahkan. Nah, hal semacam itu diperbolehkan. Ada orang-orang kan sudah niat, zakat fitrah saya mau kasih si A. Si A-nya belum datang. Ya. Namanya sudah disisihkan. Ya. Itu termasuk terhitung sebagai zakat. Baik, silakan Ibu pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan halal bil halal setelah Hari Raya Idul Fitri? Dan dari mana asal-usul kata-kata tersebut? Terima kasih Ibu. Oke. Halal bihalal setelah Idul Fitri baik, tradisi yang baik. Apalagi itu memberi kesempatan sebanyak mungkin orang untuk bisa saling memaafkan dan sebagainya. Apalagi di kota-kota besar, di berjauhan, saya kira itu tradisi yang baik. Walaupun pada masa Nabi tidak dikenal, bukan hanya istilahnya kumpul begitu, karena mereka kumpul sudah di masjid, kumpul jabat tangan, boleh jadi udah selesai. Nah ini halal bihalal, baik dalam bentuk istilah kalimat halal bihalal, maupun dalam bentuknya seperti yang kita lakukan di Indonesia. Saya tidak kenal di negara lain ada. Saya lama di Mesir tidak tahu, saya lama di Timur Tengah tidak tahu ada halal bihalal. Saya kira di Malaysia juga mungkin tidak ada halal bihalal. Nah, itu sebabnya orang-orang yang di Timur Tengah kalau kita katakan halal bihalal, apa nih kamu maksud halal bihalal? Kata halal dikenal. Halal bihalal atau halal bil halal, apa ini maksudnya? Nah, saya kalau ditanya seperti itu, saya berusaha menjelaskannya begini. Halal itu dalam bahasa Arab asalnya berarti lepas, tidak ada ikatan. Boleh. Dia juga berarti menghangatkan yang dingin. Dia juga berarti mencairkan yang panas. Jadi kalau berhalal bihalal, mari kita saling lepas. Saya tadinya terikat karena mempunyai kesalahan pada Anda. Hubungan saya tadinya dingin, mari kita hangatkan. Halal juga berarti melepas benang yang kusut. Kita punya hubungan ada kusut. Mari kita melakukan halal bihalal. Itu kalau kita mau, tapi saya tidak tahu yang mengistilahkan ini itu maksudnya atau tidak. Tetapi hemat saya, mestinya halal bihalal dalam pengertian itu. Mencairkan hubungan yang beku,
menghangatkan yang dingin, meluruskan benang yang kusut, dan lain-lain sebagainya. Karena itu sebenarnya tujuan dari hubungan antar manusia. Saya kira begitu, Bu, ya. Ya, baiklah. Silakan Ibu atau Bapak, pertanyaan ini silakan, Pak. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Bapak tentang ziarah kubur pada hari Idul Fitri. Terima kasih, Pak. Ziarah kubur. Ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri. Tradisi ziarah kubur ini di Timur Tengah banyak. Mereka itu, tadi saya katakan saya lama di Mesir. Di Mesir itu hari raya Idul Fitri, orang habis lebaran pergi ke kubur, penuh kuburan. Kalau kita di Indonesia saya kira bukan nyekarnya di puasa. Kalau kita bicara dari segi agama, agama menganjurkan orang pergi ziarah kubur. Dia tidak menentukan waktu tertentu. Mau pergi malam, siang, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kembali kepada tradisi dan kembali kepada masing-masing orang. Ada orang di lebaran atau di bulan puasa dia tidak nyekar. Tetapi di hari-hari tertentu atau di setiap hari dia bacakan doa buat yang meninggal. Jadi itu tradisi yang agama tidak melarangnya. Saya kira begitu. Nabi juga tidak melakukan hal itu ya, Pak? Sepanjang yang saya ketahui Nabi tidak melakukannya pada saat lebaran. Baik. Terima kasih, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program khusus peringatan Hari Besar Islam dalam tema memperingati Hari Raya Idul Fitri 1431 Hijriah. Dan saya masih berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk memberikan pertanyaannya. Silakan, Ibu. Ya, langsung Ibu. Puasa Ramadan sudah selesai, Pak. Lalu kita sudah berhalal bihalal. Tapi kenapa setelah itu ada puasa lagi, puasa Syawal? 6 hari, itu saya mau tanyakan kenapa 6 hari, dasarnya apa dan tujuannya apa? Terima kasih. Puasa 6 hari Syawal, puasa yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi itu puasa sunnah. Dasarnya adalah keterangan Nabi, itu satu. Nah, kalau kita bertanya kenapa, nah ini pertanyaan yang jawabannya bisa macam-macam. Salah satu jawabannya kita tidak tahu. Saya bertanya pada ibu, kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa? Dari sononya. Saya nggak tahu dari sononya begitu. Itu ada yang jawab seperti itu. Ya kan? Soal ibadah murni itu kita bisa berusaha mencari apa sebabnya, tetapi kita tidak bisa pastikan. Ada ulama yang terus berkata, udah deh dari sononya ke sana, sudahlah kita terima aja 6 hari. Karena Nabi memberi contoh seperti itu. Ya kan, itu misalnya. Ada lagi yang berusaha mencari jawaban. Oh, itu pahalanya puasa Ramadan itu setiap hari sekian supaya dia menjadi setahun masih kurang 6 hari. Maka ditambah 6 hari supaya dia menjadi puasa setahun. Begitu. Tapi itu belum tentu benar. Belum tentu. Itu dia menurut logika dia. Yang lain berkata tidak. Nah, karena itu ada rumus dalam agama. Kalau perintah itu berupa ibadah murni itu artinya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau Rasul yang dia tentukan waktunya atau kadarnya atau caranya. Puasa ada caranya? Ada. Nah, kalau begitu puasa ibadah murni. Ibadah murni itu kita laksanakan tanpa kita tanya apa sebabnya. Tetapi kalau bukan ibadah murni, rumusnya cari apa sebabnya. Baru kalau sebabnya masih ada kita laksanakan, kalau sudah tidak ada tidak kita laksanakan.
Jadi begitu Bu, soal itu tadi jawabannya bisa nggak tahu, sudah dari sononya begitu, tapi bisa juga dicari-cari sebabnya. Ya toh Bu ya? Baiklah, Ibu, pertanyaan berikutnya silakan. Pertanyaan saya Pak, yang pertama saya mau menanyakan hari kemenangan itu pada halal bil halal atau setelah selesainya kita berpuasa, maksudnya apa? Terus yang kedua, kita dianjurkan sebelum puasa sebelumnya ini kita bermaaf-maafan kepada kedua orang tua atau kepada keluarga kita. Dan juga apa maksudnya kita mendapatkan rahmat di 10 hari pertama, lalu mendapat pengampunan 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga kita mendapat lepas dari siksa api neraka. Jadi maksudnya itu apa Pak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik Bu. Iya. Kita bermaaf-maafan, ya kan? Bagus. Kita sebenarnya bermaaf-maafan yang paling penting, prioritas pertama kepada orang yang diduga kita pernah melakukan kesalahan pada dia. Yang paling pertama, manusia yang paling pertama kita pasti memiliki kekurangan adalah kepada ibu bapak. Kepada teman, jangan cari teman akrab. Jangan cari teman akrab. Sudah tiap hari ketemu, sudah senang, sudah ini. Cari yang pernah Anda lukai hatinya, pergi minta maafnya, ya kan? Supaya kita bebas dari dosa antar manusia. Dengan berpuasa, apalagi kalau sudah dapat pengampunan, kita sudah hubungan dengan Allah sudah baik. Kita masih punya dosa dengan sesama manusia. Maka kita perlu perbaiki hubungan itu, dosa kita saling memaafkan. Nah, supaya apa? Supaya kita terbebaskan dari neraka. Supaya kita memperoleh keberuntungan. Kita memperoleh kemenangan. Yang dimaksud dengan kemenangan itu adalah mendapat pengampunan Allah dan masuk sorga. Faizin itu orang yang masuk sorga. Orang yang dapat pengampunan. Bukan menang lawan setan. Memang dia menang lawan setan. Tapi dia dapat pengampunan Allah. Nah, orang yang berpuasa, melaksanakan tuntunan Allah, berusaha meneladani Allah dalam sifat-sifatnya, itulah yang menang, itulah yang dapat pengampunan, itulah yang terbebaskan dari neraka, itulah yang masuk ke surga. Saya kira begitu Bu ya. Baiklah Pak, saya akan berikan kesimpulannya Pak. Kesimpulannya, Lebaran itu silahkan bersenang-senang, tetapi jangan lupa sisi spiritual. Kita melaksanakan Idul Fitri, kita berusaha kembali kepada kesucian, kita berusaha untuk baik, benar, dan indah. Beridul Fitri itu tujuannya adalah membesarkan Allah dengan jalan meneladani sifat-sifat Allah sesuai kemampuan kita, sehingga kita banyak meraih banyak hal yang baik untuk kita bagi-bagikan pada orang. Idul Fitri itu tujuannya adalah bersyukur kepada Allah dengan menyadari bahwa kita tidak mampu untuk membalas kebaikan Allah, sehingga kita hanya berucap Alhamdulillah dan melaksanakan sekuat kemampuan kita dan memfungsikan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita sesuai dengan fungsinya yang diinginkan. Mata kita gunakan sebagaimana mestinya, tanah air sebagaimana mestinya, teman sebagaimana mestinya, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu tujuan. Baiklah, terima kasih Pak Quraish, terima kasih Ibu atas kehadirannya di sini. Pemirsa, demikianlah pembahasan tentang Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menikmati kembali bulan suci Ramadan tahun depan dan bisa merasakan kembali Hari Raya Idul Fitri. Saya Inneke Kusyarawati, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
minal aizin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafkan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Mari mengucapkan syukur kehadiran ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak keluarga. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia. Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Mari bersalam. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.